Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وأما الذي لابد منه ها هنا فأن نقول من أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء الخمسة فإنها الأصول وهي العين والأذن واللسان والقلب والباطن فيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من halal. Adapun yang semestinya di sini kami jelaskan adalah barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia jaga anggota yang 5 karena itu adalah dasar. Ini memang anggota yang 5 ini dasar dan siapa yang sudah mampu menjaganya maka dia adalah sudah termasuk orang yang takwa. Dan ini sangat berat. Ini kita hanya kajian, belum tentu kita juga bisa mengamalkannya. Ini mudah-mudahan kita dimudahkan Allah setelah kita kaji untuk mengamalkannya. Apa itu anggota yang 5? Yaitu al-ain, mata ataupun pandangan, wal uzun, telinga, wal lisan dan lisan, wal qalbu, hati ataupun pikiran, kemudian wal batan. Maka hendaklah dia jaga dari setiap yang dia takuti daripadanya, yaitu yang dapat merusak agamanya, yaitu termasuk kemungkaran, kemaksiatan dan berlebih-lebihan terhadap yang halal. Wa idza hassala siyanata hadhil a'dha famarjun ay yakfiya sairu arkanihi. Bila dia mampu menjaga anggota ini maka sangat diharapkan anggota lainnya ataupun anggota tubuhnya yang lain ikut menjadi baik. Wa yakuna qad qama bit taqwa al jami'ah, maka jadilah dia menjadi takwa yang mencakup bi jami'i badanihi lillahi ta'ala, semua anggota tubuhnya karena Allah taala. Jadi anggota yang 5 inilah. Makanya kalau orang sudah berhasil menjaga ini ya luar biasalah. Mampu menjaga mata, menjaga mulut ataupun lisan, menjaga hati, pikiran tidak melenceng, kemudian menjaga kemaluan. Ini sudah luar biasa. Pada'atil hajat ila bayani khamsati fusulin li hadhil a'dha wa tafsili ma yahrum fi haqqi kulli wahidin minha ala qadari ma yaliku bi hadzal kitab. Maka di sini hendaklah saya terangkan yaitu untuk menjelaskan yang 5 itu dengan pasal yang tertentu supaya dia tahu apa yang haram pada hak tiap-tiap satu daripada mereka. Yang pertama adalah al-ain. Tsumma 'alaika waffaqallahu wa iyana bihifzil ain. Kemudian wajib atasmu, semoga Allah memberi taufik kepadamu untuk menjaga al-ain, yaitu pandangan. Fa innaha sababu kulli fitnah wa afatin. Sebab mata itu adalah sebab segala fitnah dan kebinasaan. Wa azkuru fi amriha thalathata usul kafiyah. Saya sebutkan dasar untuk menjaga pandangan itu tiga dasar yang sudah memada. Ahaduha, salah satunya adalah maqala Allah Subhanahu wa taala kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini yang pertama. Dasarnya betapa pentingnya menjaga pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman mereka pejamkan ataupun mereka jaga pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka jaga kemaluan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengkhabarkan bima yasnaun, dengan apa yang mereka perbuat. Sebelum kita lanjut, kita tengok dulu hadis-hadis di tengah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam la yanzurur rajul ila auratir rajul. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Ini kadang-kadang banyak laki-laki dia enggak pakai baju ya kan, nampak pusatnya, nampak lututnya, pakai celana pendek dia. Maka ini walaupun kita sesama laki-laki tak boleh dinampakkan dan kita pun tak boleh melihat-lihatnya. Itu hadis Rasulullah.
Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Perempuan juga tidak boleh melihat aurat sesama perempuan. Tak boleh. Apalagi aurat besar. Maka nanti aurat perempuan itu dibagi. Ada aurat di depan mahramnya, ada auratnya untuk dirinya, ada auratnya di hadapan orang ramai, ada auratnya sesama perempuan. Jadi dibagi-bagi nanti itu. Dibagi-bagi itu bisa kita lihat di bab fikih. Wala yabdur rajul ila rajul fi thawbin wahid. Janganlah laki-laki tidak boleh tidur sama laki-laki dalam satu selimut. Beginilah Islam menjaga itu biar jangan jadi fitnah. Nanti jadi homo pula dia, ya kan? Walal mar'ah ilal mar'ah fi thawbin wahid. Begitu juga perempuan tidak boleh satu selimut dengan perempuan lain. Tidak boleh, ya. Walaupun umpamanya adik kita, usahakan jangan satu selimut. Itu tidak boleh. Ya Ali la tattabi'in nazar. Ya Ali la tattabi'in nazrah, an-nazrah, fa inna lakal ula wa laysat laka as-tsaniyah. Wahai Ali, janganlah ikutkan pandanganmu, maka bagianmu yang pertama bukan yang kedua. Maksudnya begini, pandangan pertama yang tidak disengaja dan tidak dengan hawa nafsu itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pandangan yang kedua ditengok-tengok lagi, ini yang bahaya itu. Kalau pertama lihat tidak berdosa. Tapi kalau lihat pula cantik, seksi, ya kan? Ditengoknya pula terus. Ini diperhitungkan. Memang berat. Memang berat ya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat dulu. Waqala Hujjatul Islam Al-Ghazali awwalul ishq lis-salib lil aql nasratan taqu bi ghairi qasdin ila suratin thumma la tazalu taqwata wa tastarsilu hatta tasiru ishqan wa qad taqtulul ashiq idza affa fa in waqa'a fi zina halaka fi dinihi wa bi halakihi yakunu halakul abad. Faiza tarakan nazar salima minal fikri fayaslamu minas sina qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya begini, orang yang katanya biasanya menjaga pandangan, orang yang biasa menjaga pandangan, maka biasanya akan terjaga pikirannya. Artinya tidak menghayal dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau biasa mata kita jelalatan, maka akan biasa terpikir. Dan biasanya yang terpikir itu akan ditindaklanjuti. Begitu maksudnya. Wa bihalaki yakunu halakul awad. Fa idza taraka an-nazar salima min al-fikr fa yaslamu min az-zina. Qala alaihi salatu wassalam, al-ainu tazni. Mata itu bisa berzina. Wal qalbu yusaddiqu dzalik aw yukadzibuhu. Sedangkan hatilah yang membenarkan itu atau mendustakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijal minan nisa. Tidak kutinggalkan sesudahku fitnah yang lebih memudaratkan terhadap laki-laki daripada perempuan. Maksudnya fitnah ataupun ujian yang paling besar adalah bagi laki-laki itu perempuan. Makanya banyak orang lolos dia di bidang ibadah sunnah, banyak ibadah sunnahnya, lolos dia jadi minum khamar, lolos dia dari menipu, lolos dia dari korupsi, lolos dia daripada ingin tahta yang tinggi, tapi tidak lolos di masalah perempuan. Waliyazubillah, banyak seperti itu. Ada pula memang orang dia mencuri, tapi dosa mencuri itu pula dia yang tak lolos. Maka setiap kita ada kelemahan masing-masing. Makanya kita lihat banyak orang lolos dia dari segala dosa, bahkan orang-orang besar, tapi kalau masalah perempuan tak lolos. Ini kacaunya. Makanya kalau bisa bikin 2, ya kan? bikin 2, bikin 3. Kalau sanggup, biar tak jelalatan kan. Bahkan Ali cucu Nabi itu kan diceritakan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, lebih 70 istrinya itu. Itu dikisahkan Al-Ghazali, ya kan.
Kemudian ayatnya tadi sudah kita lanjutkan. Wa'lam anni ta'ammaltu hadhil ayat fa idza fiha ma'a qisariha salasatu ma'anin azizah. Kalau saya renungkan ayat ini, kata Al-Ghazali, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, itu bila saya renungkan ayat ini, kata Al-Ghazali, maka kudapati padanya 3 makna yang mendalam atau 3 makna yang sangat mulia. Yang pertama adalah ta'dib. Di dalam ayat ini ada ta'dib. Allah mengajari kita supaya beradab. Nanti kita lihat apa ta'dibnya. Maka Al-Ghazali ini menta'ammuki ayat ini, dia menjiwai dan mendalami ayat ini. Pertama katanya di ayat ini ada ta'dib. Yang kedua tanbih, ada tanbih, peringatan. Kemudian ada tahdid. Tahdid itu semacam cercaan ataupun untuk menakutkan kita. Jadi ayat kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Menurut Al-Ghazali ada 3 makna yang mendalam di sana. Pertama ta'dib, kedua tahdid, baru yang ketiga tanbih. Kita lihat. Fa amma ta'dib fa qauluhu ta'ala. Adapun ta'dib yang diajarkan di ayat itu adalah kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang beriman, mereka pejamkan pandangannya atau mereka tundukkan pandangannya. Wala budda lil 'abdi min imtithali amri sayyid wa ta'addub bi adabihi. Semestinya bagi seorang hamba yaitu menjunjung perintah sayyidnya dan hendaklah dia beradab dengan adabnya. Jadi maksudnya begini, karena itu adalah perintah Allah dan Allah itu adalah Allah itu adalah Tuhan kita, pemerintah kita, maka hendaklah kita beradab dengan adab yang disuruh Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu? Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Wa illa fayakuna sayyi'al adab. Kalau dia tidak mau beradab dengan itu, maka jadilah dia dinamakan oleh Allah dengan su'ul adab, orang yang su'ul adab, buruk adabnya ataupun tak teratur. Fayuhjabu fala yu'zanu lahu fi huduril majlis. Orang yang su'ul adab biasanya terhijab, terhalang, lalu tidak diizinkan hadir ke majelis. Itu perbandingannya. Maka begitulah bila kita su'ul adab, maka jadi terhalang kita. Cobalah kita langgar kode etik suatu kampus umpamanya atau suatu kelas, masuk kita pakai kalung. Walaupun guru itu sayang kepada kita, masuk kita pakai kalung umpamanya, pakai rambut compang-camping, mendengarkan kajian, maka kita diusir. Kita diusir karena tidak ada adab begitu. Maka di ayat ini pun ada namanya ta'dib Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaghuddu itu. Yaghuddu itu adab. Adab imtizalil awamir, ya kan? Kemudian fala yu'zanu lahu fi huduril majlis wal musul, maka dia tidak diizinkan masuk ke majelis dan ikut hadir di situ bil hadrah. Fa'am hadhihi nuqtah. Pikirkanlah catatan yang satu ini, wa ta'ammal ma tahtaha fa inna fiha ma fiha. Ini sungguh mendalam bila Anda pikirkan. Kalaulah kepada makhluk saja kita su'ul adab, kita tak diizinkan hadir di majelis itu, apalagilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita kadang su'ul adab, masuk masjid su'ul adab, ya kan? Salat pun su'ul adab. Kenapa su'ul adab? Ada pakaiannya tapi dia cuma pakai kaos singlet saja. Salatnya sah dalam ilmu fikih, namun dia su'ul adab. Su'ul adab ini yang harus dijaga itu supaya indah. Wa amma tanbih fa qaulu ta'ala. Adapun tanbih ataupun peringatan di ayat itu adalah zalika azka lahum. Kan itu memperingati itu. Allah peringatkan zalika azka lakum. Yang demikian itu lebih suci bagimu. Berarti kalau kamu jelalatan, kalau kamu tidak mau mengamalkan ini, berarti ada jiwamu nanti kotor begitu, ataupun ternodai hatimu, ternodai pikiranmu bila tidak kamu tundukkan pandangan begitu.
pasti itu, pasti. Pemain kita lihat memandang kita dengan kehinaan pasti berbekas di hati kita, merendahkan orang lain. Kita lihat pemainnya aurat orang pasti berbekas di hati kita. Makanya orang yang mampu yaghuddu absarihim, maka tanbihnya di ayat ini, peringatan yang dibuat Allah di ayat ini adalah zalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Wa yudlaku ala ma'nayain wallahu a'lam. Dan dipakaikan dua makna. Azka itu dipakaikan dua makna, kata Al-Ghazali. Azka zakiyun, ya kan? Zakiyun, bersih, bersih, suci. Yang pertama kata azka itu, kata Al-Ghazali, adalah zalika athhar liqulubikum wa zakatu at-taharah wa tazkiyah at-tathhir. Itu lebih mensucikan. Wa tsani anma li khairihim wa aktsar. Anma li khairihim wa aktsar. Maksud azka yang kedua adalah anma, bertambah, nama. Makanya az-zakatu lughatan an-nama, bertambah dia. Maka orang bersedekah, orang berzakat bertambah hartanya, bertambah. Maka orang yang mampu yaghuddu absarihim, dua apanya? Dua padilahnya. Pertama, azka liqulubihim, hatinya bersih, tidak terpikir yang negatif atau yang tidak. Itu satu. Yang kedua adalah anma wa aktsar li khairihim. Sebab seseorang menjaga pandangan, maka nilai ibadahnya bisa bertambah dan nilai kebaikannya bisa bertambah dibuat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu hadis, orang yang mampu menjaga pandangannya kan dibuat Allah manisnya iman di hatinya. Kalau sudah dibuat Allah manisnya iman di hati, kan tentu kita ingin ataupun mudah kita ingin memperbanyak ibadah. Salat sunnah umpamanya mau duha 8 rakaat, ringan hati kita. Karena tadi sudah anma, sebab kita bisa tadi menjaga pandangan. Itu jadi masuk makna yang kedua ini juga masuk dia. Yang pertama untuk mensucikan hati, betul. Yang kedua adalah untuk membanyakkan ibadah, betul juga. Masuk juga dua-duanya penafsiran Al-Ghazali ini. Karena memang kalau kita baca kisah-kisah ulama salaf, ada kalau dia berdosa pandangannya itu dia bakar tangannya, supaya dia rasakan siksa api neraka, ya kan? Macam-macam tuh di Ihya Ulumuddin tuh jelaskan. Ini kisah-kisah seperti ini kan untuk tauladan bagi kita, sekalipun kita tidak berbuat seperti itu kan, dan tidak harus memang seperti itu. Ada setiap dia melihat wanita, kalau timbul syahwatnya, dibakarnya ujung jarinya kan. Ada tak mau dia minum air segar, minum air panas terus dia, supaya dia rasakan kesusahan macam-macam. Karena katanya seperti Imam As-Sahrudi, ulama tasawuf juga, katanya kalau kita susah bangun malam itu disebabkan dosa mata. Itu pendapat Imam As-Sahrudi, ya kan. Barangkali itu dia. Apalagi di zaman kita ini kan. Jadi masuk makna yang kedua ini, azka itu pertama maknanya athhar, yang kedua aksar. Bisa. Wa zakatu fil asli an-namu. Zakah ataupun membersihkan itu pada dasarnya adalah an-namu, yaitu berkah ataupun bertambah. Panabbaha ala anna fi qaddil basar tathhiral qalbi. Maka Allah ingatkan kita, seolah-olah Allah ingatkan kita di ayat ini, orang yang mampu qaddul basar adalah tathhiral qalbi, dapat mensucikan hati, wa taksirat ta'ah wal khair, dan dapat membanyakkan ketaatan dan kebaikan. Wa dzalika annaka illam taghudda basaruka, bila Anda tidak mau menundukkan pandangan, bila Anda tidak berusaha untuk menundukkan pandangan, warkhaita inanahu, bahkan Anda jelalatan begitu, Anda lampiaskan terus pandangan itu, jelalatan lah bahasa sekarang, mata keranjang bisa juga, ya kan. Mata keranjang. Apa katanya? Tanzur ila ma la ya'nika. Bila kita biarkan terus mata ini jelalatan, katanya
pasti nanti Anda lihat ma la ya'nika, yang tidak layak. Fala yakhlu min an taqa ainuka fi haram. Maka tidak mustahil kalau sudah kita lihat sesuatu yang tidak pantas, tidak mustahil jatuhlah pandangan kita kepada yang haram. Fa in ta'ammadta fa dzambun kabir. Ini beliau dia sebut dzambun kabir nih. Memang ulama lain yang bilang dosa kecil, tapi kalau beliau Al-Ghazali itu adalah katanya zambun kabir. Bila kita sengaja itu adalah zambun kabir. Wa rubbama ta'allaqa qalbuka bidzalik. Bahkan terkadang hatimu terpaut dengan yang Anda lihat itu. Fatahlik illam yarhamillah. Lalu Anda celaka bila Anda tidak disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Falaqad ruya, maka ada diriwayatkan, annal abda la yanzurun nasrah yanqulu fiha qalbuh. Bila seseorang memandang kepada satu pandangan, yanqulu fiha qalbuh, maka asik hatinya kepada yang dia pandang itu. Kama yanqulul adim fid dibaq, sebagaimana busuknya kulit sebelum disamak. Fala yantafi'u bihi abadan wa in kana mubahan, maka akhirnya tidak manfaat selamanya sekalipun itu yang mubah. Ada sesuatu umpamanya kulit ular kan kalau disamak boleh, tapi sebelum disamak busuk kulitnya itu, maka terlambat kita mensamaknya, akhirnya ya nggak bisa digunakan gitu kan. Maka beginilah juga kalau kata Al-Ghazali, asik kita memperturutkan pandangan, maka hati pun nanti jadi tertutup. Ini masuk akal nih memang ya. Farubbama yastagilu qalbuka bihi, maka akhirnya sibuk hatimu. Faja'akal wasawis wal khawatir, lalu datanglah was-was ataupun bisikan-bisikan dan khatir-khatir bisababihi, sebab pandangan tadi datang jadinya bisikan. Datang bisikan ke hati itu, pikiran negatif dan lain-lain subahanya dan sebagainya. Wala'allaka la tasilu ilaihi fatabaqu mashghulul qalbi. Kadang-kadang Anda setelah itu sibuk dengan pikiran itu lalu Anda tindak. Jadi dosa kalau memang salah. Kalau umpamanya yang mubah yang kita lihat itu, sibuk kita dengan itu pandangan tadi, maka paling tidak menyibukkan hati bila kita tidak mendapatkannya. Munqati'an anil khair, akhirnya Anda terpisah dari kebaikan. Wa in kunta lam tara dzalik kunta mustarihan an dzalika kullih. Bila Anda tidak memperturutkan, tidak melihat yang demikian, maka hatimu jadi istirahat, hatimu jadi agak tenang gitu. Makanya jangan banyak-banyak yang dilihat supaya hati tenang gitu kan. Apalagi perempuan ditengoknya saudaranya beli dompet, beli ini. Akhirnya kalau suaminya nggak mampu beli, kan hatinya itu sibuk. Ini salah satu ya kan. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya ya, hadis-hadisnya tentang menjaga pandangan. Demikian dulu karena waktu saya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.